Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suardi Esos NIP 1979 0405 2006 041019. Unit kerja berdinas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang. Bidang pencegahan. Untuk pengalaman kerja, kita mulai berdinas di pemerintah Kota Tanjung Pinang pada tahun mulai masuk dari Satuan Polisi Pamung Praja di tahun 2002, kemudian ditugaskan ke pemadam sampai dengan 2006 diangkat menjadi pegawai negeri sipil mulai dari 2006 sampai dengan sekarang. Untuk tingkat pendidikan diklat yang pernah kita ikutin, yang pertama kita mengikuti diklat Inspektur Kebakaran tingkat 1 tahun 2006 di Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian kita mengikuti diklat Water Rescue, Fire Rescue, itu diadakan di Kota Tanjung Pinang. Kemudian untuk pengalaman kerja mulai menjabat sebagai Danru, Wadanton dan Danton. Dan sampai saat ini saya bertugas sebagai analis kebakaran ahli pertama. Pangkat golongan 3B, penata muda tingkat 1. Untuk pertama terkait materi, kita akan mendemonstrasikan prosedur koordinasi tentang pemeriksaan bangunan gedung, mulai dari tahap awal melalui surat via telepon ke pihak gedung, kapan akan kita mulai pemeriksaan dan pengujian alat proteksi yang ada di dalam gedung pada pihak pengusaha atau pengembang. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan tata cara tentang pengujian alat proteksi aktif, diantaranya 1 alarm, 2 APAR, dan ketiga penggunaan hidran halaman maupun hidran gedung. Kemudian menjelaskan persyaratan teknis APAR sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 1980. Kemudian kita akan juga menjelaskan tentang kinerja sistem alarm dan juga mendemonstrasikan penyampaian rekomendasi kepada pihak pengelola gedung setelah kita melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat proteksi kebakaran yang ada di dalam gedung tersebut. Kemudian tugas yang terakhir yaitu mendemonstrasikan tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat, baik itu forum RT RW, relawan kebakaran, dunia usaha, dan juga sosialisasi kepada gedung-gedung vertikal terkait tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran. Mungkin itu sedikit saja pengenalan diri saya, dan juga sebagai persyaratan untuk melanjutkan ke tingkat muda. Semoga video yang saya buat ini sedikit menjadi pengalaman kerja ataupun petunjuk buat rekan-rekan untuk menaik ke jenjang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Suardi dari Dinas Pemadam Kebakaran. Ingin ada kegiatan terkait pemeriksaan bangunan gedung, mulai dari hidran, kemudian APAR, serta jaringan alarm. Oh ya.
Ya. Saya mohon izin dari tim nanti kami akan koordinasi. Oh, siap. Ya Pak ya? Siap. Oke Pak. Pak, Ini Pak. Anda udah ke sana? Gimana? Silakan Pak. Ini kanan masih di hijau, ya, masih bisa digunakan. Masih normal. Pin puas, ya. Masa expirednya juga 2023. 2000. Nanti mungkin perawatannya paling tidak sebulan sekali ya. Ya, kan per 6 bulan ya? Per 1 bulan. Per 1 bulan ya, benar. Ya, bisa 1 bulan, 6 bulan dan 4 tahun. Oke. Untuk refill sebaiknya ditengok ya segelnya. Oke, ready. Ini penempatan minimal 15 meter. Jauh nih. Banyak. Lagi. Wis. Nah, tuh. Mas Rian, coba dimonitor connecting yang ada di MCFA-nya apakah berfungsi atau tidak. Indikator 327 Pak Travel. Saya silent Pak. Oke, terdeteksi ya. Itu Pak, terdeteksi. Oke, mohon di reset kembali. Mas Rian, ntar lagi Mas, satu lagi. Sip, masih. Di copy Pak. Kita langsung ke anu aja Mas, ke kita yang MCFA nya. Boleh Pak. Bilang kita Bang. Di CFA di engineering office. Oke. Yang ke ruangan nanti. Yang ke ruangan. Wait, ini ada 2 kamera. Mas Rian, coba dimonitor connecting yang ada di MCFA-nya apakah berfungsi atau tidak. Di indikator 327 Pak Travel Pak. Boleh saya silent Pak? Oke, terdeteksi ya. Betul Pak, terdeteksi. Mohon di reset kembali. Nah, saya silent. Ini Mas, satu lagi. Di copy Pak. Ini indikator treble.
berhenti. Baru 3. Ini tak bisa mampu. Enggak. Hah? Jujur. Oke lah gitu. Jangan di closing, Bang. Baik Mas, tadi setelah kita melaksanakan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan APAR, alat pemadam api ringan, kemudian kita masuk ke rangkaian alarm, kemudian yang ketiga kita masuk ke hidran, dari hidran box. Dari ketiga itu mungkin ada sedikit catatan terkait. Kalau untuk yang pertama APAR sudah tidak ada masalah, dan sesuai dengan peruntukannya, kemudian letaknya sudah sesuai juga. Kemudian satu aja, cuman harus ditambah label stiker ya kalau khusus APAR. Jadi ada tanda, jadi masyarakat ini bisa tahu atau penghuni gedung bisa tahu ini alat pemadam kebakaran APAR. Kemudian yang kedua untuk hidran halaman, ada box hidran yang salah satunya mungkin tidak dilengkapi dengan selang dan nozzle. Itu harus dilengkapi juga. Dan yang ketiga terkait keempat rumah pompa tadi ya. Rumah pompa itu sebaiknya dalam keadaan posisi kering ya. Jadi pompa itu karena hubungan arus menggunakan listrik, sebaiknya posisi lantai harus kering ya. Jika pun ada dibuat daerah resapan lah, ada sedikit air tergenang ya, itu juga menyebabkan terjadinya korosi juga pada permukaan ya. Kalau bisa posisi rumah pompa itu dilengkapi dengan pelindung suara ya, pelindung suara, kemudian lampu emergensi kalaupun ada disediakan emergensi. Yang fatalnya itulah harus di posisi permukaan. Baik, mungkin itu aja sedikit catatan. Nanti terkait berita acaranya nanti kami akan surati kembali sesuai dari hasil pemeriksaan kami surat ya Pak Budi ya. Masih atas masukannya dan kata nanti kami akan melakukan berita acara dari Bapak. Gimana? Gimana? Sebenarnya regulatornya ini, ibu-ibu udah panik kalau kayak gini di rumah. Ya kan, sebenarnya kan dia enggak lama. Dari sini pun juga kita bisa matikan. Jangan panik aja yang penting. Kalau ditutup mati dah, Pak? Mati. Itu oksigennya, tutup lubangnya. Tutup aja mau langsung ya, sep. Tutup. Sap. Berani kan, Bu? Ini misalnya Bu ya, kita bisa matikan juga secara tradisional pakai kain. Yang penting tadi unsurnya. Cabut aja. Kan mati sendiri. Yang penting jangan takut. Kalau misalkan habis, biasakan dibalikan. Berarti dia sudah tidak. Ini ada fungsinya lagi tadi. Karena model dirinya sekali pakai. Ya kalau untuk oksigen tadi Pak. Sudah 2 orang. Kalau prakteknya nggak bisa posisinya di atas perang aja. Tekannya Bu. Agak mundur. Aduh Pak, tubuhnya itu kan. Residunya itu Pak. Habis tak? Masih ada. Tekannya Pak.
Jadi itu tuh Pak, dia antara apa Pak dari dia? Oke. Nanti direview aja Pak, Bos. Diisi ulang lagi. Diisi ulang dia kasih aja. Dia udah habis kalau saya di sini. Kalau yang gantikannya sekarang dia akan ada tak? Dia kan titik api yang di atasnya dia. Dia akan menutup oksigen dia di atasnya. Oh iya. Habis beda sama air ini sih. Jadi posisinya tetap di atas rata. Bukan titiknya. Iya, kalau dia titik dia akan menaikkan. Ada model. Kelas A itu itulah bahan padat. Bahan padat bukan logam, kelas B minyak, kelas C gas dan listrik. Ya kan? Jadi kalau kita masak ataupun gas, ya kan? Listrik enggak di sini di kelas bakaran C. Ya kan? Jadi lebih efektif kalau di dalam ruangan-ruangan server atau ruangan obat-obat CO2 aja Pak. Karena CO2 tidak mengeluarkan residu. CO2 dia pun bahannya pun bisa ditekan lagi. Gimana nyarinya? CO2 ada juga Pak di ya kalau Bapak tanya di Mitra Dinamas juga ada rekanan-rekanan rekanan ada juga. Kayak isi ulang kan ada. Ada kalau kami kan nggak jual Pak. Iya. Jual kan di Agdija Pak. Di rekanannya. Mitra Dinamas